Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Taib adik-adik yang Ustaz banggakan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Insyaallah sebelumnya kita akan mengulang dulu pelajaran yang minggu lalu. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah Rasulullah SAW berdakwah di Makkah dengan segala rintangannya dan ujian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau dan kaum muslimin agar berhijrah ke kota Madinah untuk membuka lembaran dakwah yang baru. Pada malam hari ketika Rasulullah SAW, yaitu bertepatan tanggal 28 Safar, Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau karena dikepung oleh orang-orang musyrikin. Allah SWT kemudian memerintahkan beliau agar menaburkan beberapa pasir ke wajah orang-orang musyrik tersebut sambil membaca surah Yasin ayat 1 hingga ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Pada saat Rasulullah SAW keluar dari rumah, dan pada saat itu Rasulullah SAW dikepung rumahnya oleh kaum musyrikin, Allah SWT memerintahkan agar Rasulullah SAW mengambil pasir dan menaburkan ke wajah-wajah mereka. Kemudian mereka, kaum musyrikin, pada malam itu tidak melihat Rasulullah SAW keluar. Setelah Allah menghalangi pandangan mereka, maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumah beliau menuju rumah Abu Bakar. Selanjutnya melalui pintu kecil pada rumah Abu Bakar, keduanya keluar dan berjalan hingga tiba di Gua Thur di bagian selatan Makkah sebelum terbit fajar. Tiga malam di Gua Hira, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiba di Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu sehingga jika ada sesuatu yang membahayakan akan mengenai dan tidak langsung menimpa Rasulullah SAW. Kemudian ia menyelusuri gua tersebut, mengelilingi, melihat, dan menjumpai sejumlah lubang di dalamnya. Dengan sobekan kain sarungnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyumbat beberapa lubang hingga tersisa satu atau dua lubang, dan disumbatnya dan kedua kakinya. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Gua Thur,
Kemudian Abu Bakar di sini terlebih dahulu memasuki gua tersebut untuk melihat keadaan gua. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua melihat-lihat, dia menemukan beberapa lubang. Kemudian Abu Bakar menyobek kainnya untuk menutupi lubang-lubang tersebut hingga tersisa 2 lubang. Kemudian Abu Bakar menutup lubang salah satu di antara lubang tersebut dengan kakinya. Lalu masuklah Rasulullah SAW dan tidur di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beberapa saat kemudian Abu Bakar merasakan rasa sakit di kakinya. Kakinya tersengat. Namun ia tidak bergerak karena khawatir membangunkan Rasulullah SAW yang sedang tidur di pangkuan beliau. Pada saat itu Rasulullah SAW menangis. Pada saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meneteskan air mata, menahan sakit gigitan ular di kakinya tersebut, dan tetes air mata Abu Bakar mengenai pipi Rasulullah SAW yang hingga membangunkan Rasulullah SAW dari tidurnya. Ketika bangun, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang membuat dia menangis? Abu Bakar pun menjawab, aku disengat binatang. Rasulullah SAW pun meludahi bagian kaki sahabatnya ini yang tersengat, dan serta-merta rasa sakitnya hilang. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tinggal di gua tersebut selama 3 malam sampai upaya pencarian kaum kafir Quraisy terhadap mereka mereda atau hilang. Abdullah bin Abi Bakar, putra Abu Bakar, ikut bermalam menemani mereka. Ketika pagi harinya Abdullah kembali ke Makkah, sehingga tampak seakan-akan ia bermalam di kota ini atau kota Makkah. Ia mencari tahu berbagai tipu daya orang-orang Quraisy dan berita-berita lainnya, yang kemudian berita-berita tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya tatkala pada hari sudah mulai gelap. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar Siddiq, ditugaskan mengembalakan kambing dan mendatangi keduanya pada petang hari. Dengan demikian Rasulullah SAW dan Abu Bakar dapat meminum air susu kambing tersebut hingga kenyang. Pagi harinya Amir bin Furaidah, ia menggiring gembalanya kembali ke Mekah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengikuti jejak Abdullah bin Abi Bakar guna menghapus jejak tersebut. Jejak apa? Jejak kaki perjalanannya, sehingga terhapuslah oleh
iringan kaki kambing tersebut. Sebelumnya pada malam Rasulullah SAW hijrah, para pemuda Quraisy terus mengepung rumah beliau hingga pagi. Ketika subuh, bangunlah Ali dari tempat tidur beliau. Mereka pun menangkapnya dan menanyakan keberadaan Nabi SAW. Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian dia dipukul dan diseret ke Ka'bah, lalu disekap beberapa saat agar mau buka mulut. Namun mereka tetap tidak memperoleh informasi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah pada saat itu tidak memberitahu, mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang kepergian beliau di pada malam hari tersebut. Lantas beberapa orang Quraisy mendatangi rumah Abu Bakar dan menginterogasi putrinya, menanyakan Asma perihal ayahnya. Asma menjawab, "Aku tidak tahu." Asma pun ketika ditanya oleh kaum kafir Quraisy tentang kemana ayahnya pergi, Asma menjawab, "Aku tidak tahu." Abu Jahal marah dan menampar wanita ini hingga anting-antingnya jatuh. Mereka lalu melakukan pencarian dan penyisiran ke berbagai tempat. Mereka bahkan menyediakan hadiah bagi orang-orang yang kaum kafir Quraisy pun tidak segan-segan akan menyediakan 100 ekor onta bagi orang yang menemukan kedua orang ini, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Orang-orang kaum kafir Quraisy tidak segan-segan untuk mencelakakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar apabila mereka ketemu. Dalam upaya pencarian itu, orang-orang Quraisy sempat sampai di mulut gua Thur, tempat persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai jika salah seorang di antara kaum kafir Quraisy tersebut menundukkan kepala dan melirik ke arah kakinya, yaitu melirik ke arah gua, niscaya dia akan melihat dua orang yang mereka cari, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan gua tersebut kecil, tidak begitu besar. Pada saat yang menegangkan tersebut, Abu Bakar sangat khawatir akan keselamatan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tempat persembunyian mereka sangatlah kecil. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, apabila salah seorang di antara kaum kafir Quraisy tersebut melihat ke bawah, niscaya mereka akan menemukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun Rasulullah SAW berkata, apakah yang kamu khawatirkan, wahai Abu Bakar? Meskipun kita hanya dua orang, namun ada Allah yang ketiganya. Tidak perlu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Berkenaan dengan kejadian ini,
turunlah surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, sesungguhnya Allah bersama kita. Yang artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata pada sahabatnya, jangan engkau bersedih. Janganlah engkau bersedih. Rasulullah SAW nasihat, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepadanya Muhammad SAW dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, tidak ada artinya, dan firman Allah itu yang tinggi. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 40. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Abu Bakar bersedih, khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Illa tansuruhu faqad nasrahullah. Apabila kamu tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan dua orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka di dalam gua, artinya apa? Ketika orang-orang tidak membantu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menolongnya, akan tetapi Allah lah yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu juga membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Menolong agama Islam ini dengan cara menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah kemudian menuju Gua Tsur. Yang selanjutnya perjalanan menuju kota Madinah. Pada malam Senin awal bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, datanglah Abdullah bin Uraqah Al-Laits, sang penunjuk jalan, membawa dua binatang tunggangan ke Gua Tsur sesuai janji. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar disertai pula Amir bin Fuhairah mulai meniti jalan menuju Madinah. Keduanya dituntun sang penuju jalan menuju selatan ke arah negeri Yaman dan menempuh jarak kurang lebih yang sangat jauh, kemudian menuju ke barat arah pesisir Laut Merah, selanjutnya menuju ke utara. Mereka menempuh jalur yang tidak bisa dilalui orang-orang kafir Quraisy. Di besok siangnya, setelah
mencapai setengah perjalanan. Ketika esokan harinya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan penuju jalan mencapai setengah perjalanan, Nabi SAW beristirahat di bawah naungan batu yang sangat besar. Sedangkan Abu Bakar memeriksa mengelilingi sekitar guna melihat keadaan di sekelilingnya. Tidak lama sesudah itu Abu Bakar bertemu dengan seorang pengembala yang memberi susu kambingnya. Setelah Rasulullah SAW terbangun, Abu Bakar pun memberikan susu kepada beliau dan beliau meminumnya hingga kenyang. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju tujuannya, yaitu Madinah. Pada waktu petang di hari kedua perjalanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka melewati kemah milik Ummu Ma'bad yang terletak di Musallal di pinggiran daerah Kudaid, kurang lebih 130 km dari Mekkah, dan keduanya Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah engkau memiliki sesuatu? Rasulullah SAW berkata, menanyakan kepada Ummu Ma'bad, apakah engkau memiliki sesuatu? Yaitu air susu. Wanita itu tidak bisa menjamu. Wanita itu tidak bisa menjamumu. Keduanya karena kambing-kambingnya berada di padang rumput yang jauh. Artinya apa? Ummu Ma'bad ketika itu tidak bisa menjamu Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq karena kambing-kambingnya sedang ada di padang rumput yang sangat jauh. Sedangkan yang berada di samping kemahnya hanyalah seekor kambing yang tidak mampu menghasilkan setetes air susu pun. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta izin ke Ummu Ma'bad untuk memerah air susu kambing tersebut. Ketika beliau memerahnya, kambing itu pun memancarkan susu hingga dapat memenuhi bejana besar. Ketika Ummu Ma'bad menjawab Rasulullah, apakah engkau memiliki sesuatu? Kemudian mungkin menjawab dia tidak bisa menjamunya. Kenapa? Kambing yang sangat jauh, yang ada di sekitarnya hanyalah seekor kambing yang tidak bisa mengeluarkan setetes air susu. Kemudian Rasulullah SAW minta izin ke pemilik kambing Ummu Ma'bad untuk memarahnya. Seketika itu pun air susu kambing tersebut mengalir sangat deras sehingga bisa memenuhi bejana yang sangat besar.
Beliau Rasulullah SAW dan dua orang bersamanya meminum susu tadi. Lalu beliau memarah lagi yang kedua kalinya hingga memenuhi bejana tersebut lagi dan meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad. Lantas mereka meneruskan perjalanan. Di sini keberkahan, karomah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memerah seekor kambing yang tadinya tidak mempunyai tetes air susu pun, ketika Rasulullah SAW memerahnya, maka air susu kambing tersebut jadi banyak. Setelah mereka pergi, datanglah suami Ummu Ma'bad yang tentu saja heran ketika melihat susu tersebut. Ummu Ma'bad menceritakan kejadian yang dia alaminya, juga ciri-ciri orang yang bertemu dengannya, yaitu Rasulullah SAW, dari ujung rambut hingga ujung kaki beliau, cara berbicara beliau hingga keadaan beliau, semua diungkapkan dengan keterangan yang terperinci. Suaminya Abu Ma'bad menanyakan, laki-laki itu, demi Allah, adalah orang Quraisy, sungguh akan ingin menyertainya. Aku akan melakukan itu jika dapat menjumpainya. Artinya apa? Aku akan mengikuti jejak ajaran Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW dan Abu Bakar telah melewati daerah Qudaid, Suraqah bin Malik bin Ju'sum al-Mudlij berusaha mengikuti mereka, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dia sangat berharap mendapat imbalan yang dijanjikan oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Dari seorang kafir Quraisy tersebut itu apa? Imbalan bagi orang yang menemukan jejak Rasulullah SAW itu 100 ekor unta. Namun ketika posisinya sudah dekat dengan mereka, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, malah tergelincir sehingga ia tersungkur. Kenapa dia tergelincir? Karena niat Suraqah bin Malik bin Ju'sum adalah apa? Ingin mencelakakan Rasulullah SAW dengan memberitahu kaum Quraisy tentang keberadaan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW berdoa agar dia selamat dari kejahatan kaum kafir Quraisy dan Suraqah. Maka tergelincirlah sehingga ia tersungkar. Ia kembali berdiri lalu menentukan sikap selanjutnya berdasarkan undian anak panahnya. Berdasarkan undian itu, seharusnya ia tidak melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi ia tetap melakukannya. Ia pun mengendarai kudanya hingga mendekati mereka lagi. Suraqah bin Malik bin Ju'sum ini benar-benar ingin mendapatkan hadiah yang diiming-imingkan oleh kaum kafir Quraisy, akan tetapi niatnya untuk mencelakakan Rasulullah SAW terhalangi lagi. Bahkan
terdengar olehnya suara bacaan Al-Quran yang dilantunkan Rasulullah SAW. Beliau sama sekali tidak melirik Surakah, sementara Abu Bakar sering menoleh ke arahnya. Ketika semakin dekat, tiba-tiba terperosoklah dua kaki depan kuda Surakah ke dalam pasir sedalam dua lututnya, dan lagi-lagi ia tersungkur. Ia lalu menghardik kudanya agar mau bangkit, memukul kudanya agar mau bangkit, dan hampir-hampir hewan ini tidak bisa keluar. Ketika itu siapakah yang membantu Rasulullah SAW itu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran ataupun dari kejahan Surakah bin Malik bin Ju'sum. Keduanya kembali berdiri tegak, sedangkan dari kedua kaki depan binatang itu debu-debu berterbangan ke udara. Ia pun kembali mengundi anak panahnya, yaitu siapa yang mengundi di Surakah bin Malik. Dan kali ini keluar lagi pilihan yang tidak disukainya. Mulailah terasa ketakutan yang demikian besar, dan dia tahu bahwa perjalanan Rasulullah SAW akan berhasil. Maka ia mengajak mereka berdamai. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tetap diam di tempat hingga orang-orang Quraisy ini mendatangi mereka. Ia lalu menawarkan perbekalan dan barang yang berharga, namun beliau SAW tidak mau mengambilnya sedikit pun. Kemudian Surakah meminta agar Nabi SAW merahasiakan kepada orang-orang tentang tindakannya. Tindakannya tadi, ia meminta beliau menuliskan surat perdamaian. Beliau pun memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menuliskan pada selembar kulit. Lalu Surakah kembali dan kepada siapa pun yang dijumpainya yang juga tengah memburu Nabi SAW dan sahabatnya. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah SWT, di sini Surakah awalnya berjuang untuk mendekati Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya mengetahui jejak mereka kemana Rasulullah SAW dan sahabatnya pergi, kemudian memberitahu kepada kaum kafir Quraisy keberadaan Rasulullah SAW. Akan tetapi keinginan Surakah sia-sia. Dengan apa? Dengan tergelincirnya atau masuknya kedua kaki kuda Surakah yang ditunggangi ke lubang, sehingga beberapa kali kejadian. Yang terakhir kemudian Surakah malah meminta pada Rasulullah SAW ataupun menawar agar Rasulullah SAW dan sahabatnya barang yang berharga yang dimilikinya, supaya membebaskan Surakah.
Kemudian Rasulullah SAW membebaskannya. Kemudian lalu meminta kepada Surakah untuk menuliskan sesuatu di lembaran, dan kepada siapapun yang dijumpainya yang juga tengah memburu Nabi dan sahabatnya, ia mengatakan, "Aku berlepas diri dari memberi tahu kalian. Sungguh telah cukup bagi kalian apa yang ada di sini." Artinya apa? Rasulullah SAW hanya menuliskan apa? Pesan, aku berlepas diri dari memberi tahu kalian. Sungguh telah cukup bagi kalian apa yang ada di sini. Maksudnya apa? Apa yang terjadi pada Surakah. Pada perjalanan berikutnya, yaitu setelah hampir tiba di Madinah, Rasulullah SAW bertemu dengan Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Ketika itu Buraidah sedang bersama dengan 70 orang kaumnya. Pada perjumpaan itu pula mereka menyatakan masuk Islam. Setelah perjalanan Rasulullah SAW itu jauh, itu melanjutkan perjalanan berikutnya, hingga hampir tiba di Madinah. Rasulullah SAW bertemu dengan Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Ketika itu Rasulullah SAW bertemu dengannya bersama 70 orang kaumnya. Pada saat itu pula Buraidah dan 70 orang lainnya mengucapkan syahadat, menyatakan masuk Islam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada penjelasan, ulasan dari yang salah dari Ustadz, itu semata-mata dari Ustadz karena kekurangan Ustadz dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar dari penjelasan dari awal hingga akhir, itu dari Allah dan Rasulnya. Akhir kalam nakhtatim darsana al-yawm bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.